Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, malam Jejak Indigo. Ya, selamat malam, Mikana. Ya, tolong buka kamera, Bang. Oke. Ya, saya di sini sebagai kaum awan ya, artinya bisa dibilang ini dari tadi saya pantau-pantau kan bisa dibilang tuh dari pihak Muslim juga belum tentu yang menguasai dari pihak dia, begitupun dari pihak Kristen juga belum tentu menguasai ya kan. Nah, jadi saya cuma mau bertanya aja ya, kita sharing aja ya, cuma mau bertanya. Artinya itu kan kalau dalam ajaran kami itu dari sebagai Muslim itu kan adalah artinya sholat itu menyembah Tuhan kan dalam arti sholat. Nah, jadi pertanyaan saya itu dalam ajaran Kristen itu dari Tuhan Yesus itu yang Anda yang Anda kalian akui sebagai Tuhan itu ada enggak di situ mengatakan bahwa di saat kalian menyembah Yesus itu dalam bernyanyi gitu, seakan-akan semacam berpaduan suara gitu. Mohon maaf nih sebelumnya, mohon maaf. Ya, Anda tanya kan, kita jawab ada, Pak. Ya, bertanya Pak, bertanya. Jawabannya ada, Pak. Perintah di dalam Alkitab untuk orang memuji Tuhan dengan nyanyian, dengan alat musik, dengan kidung puji-pujian, rebana, alat musik apa saja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada, Pak, ada. Oh, ada ya. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, itu dalam arti makna angka 666 dalam Alkitab Kristen itu apa ya, Pak ya? Ya, dalam Alkitab dikasih tahu itu kode dari antikristus atau binatang yang akan muncul, yang diklaim juga seperti itu. Boleh saya tahu, Pak, kenapa Anda bertanya 666? Ya itu saya coba bertanya, Pak. Dalam arti itu kan dalam arti kode apa ya? Ada yang dalam Alkitab kan cuma saya bertanya aja, Pak. Iya, kan bisa banyak pertanyaan. Kenapa 666 Anda bertanya? Boleh tahu, Pak? Karena saya membacanya di sini karena menerima angka 666 berarti menyembah dan berkomitmen pada antikristus, maka jika umat Kristiani melakukan hal tersebut berarti murtad. Di mana itu Anda baca, Pak? Saya cuma lihat di aja, Pak, cuma di Google. Saya kan bertanya, Pak, cuma bertanya. Iya, justru apa saya salah atau gimana, cuma bertanya. Tidak ada masalah. Saya juga bertanya sumbernya Anda baca itu dari mana. Iya. Oke. Enggak, Yoshiro, yang saya buka di Google loh, karena saya buka di situ arti 66 dalam Alkitab Kristen. Jangan kayak gitu Anda loh, jangan loh. Kita kan sharing. Jangan, Bro. Santai aja. Karena begini, Bro. Setiap itu entah dia dari Islam, entah dari Kristen, belum tentu menguasai, belum tentu kan? Belum tentu. Kan bertanya, betul. Sharing. Nah, makanya saya tanya gitu. Udah dijelaskan tadi sama pastor kan? Kamu dengar nggak pastor jelaskan tadi sedikit gitu? Kamu paham? Sudah paham tadi? Coba ulangi, pastor. Coba ulangi tadi dari angka 66 tuh. Nah, beginilah. Makanya kalau dijelaskan, dengar pakai hidung supaya ngerti. Salah. Bro, bukan kayak gitu masalahnya. Di saat saya bertanya, terus pastor menjawab, kau ketawa-ketawa, jadi saya tidak fokus. Jangan kau fokus ke saya, fokus di jawaban yang kau tanyakan tadi. Kenapa kau harus masalahnya saya mendengar, Bro. Masalahnya saya mendengar, Anda ketawa, berarti seakan-akan Anda tidak menghargai pertanyaan saya gitu loh. Soalnya udah dijelaskan sama pastor, kamu pun nggak ngerti, nggak paham apa yang terus kenapa pastor. Nah, kenapa kamu ketawa? Ketawa, berarti kamu tidak menghargai pertanyaan saya. Kalau nggak dihargai, nggak dijawab. Tadi dijawab. Lah kamu ketawa, kamu kan ketawa. Nah, kenapa kau saya ketawa? Apa berarti seakan Anda kau saya ketawa? Berarti seakan-akan pertanyaan saya itu seakan-akan lelucon. Iya. Enggak, sekarang gini, Bro. Sekarang gini. Enggak, jangan ketawa kamu dulu. Iya. Sekarang saya tanya gini. Intinya apa? Sekarang kamu tanya tentang itu. Enggak usah masalah intinya karena Anda belak-belakan. Sekarang saya tanya, apabila ada saudara kamu bertanya dengan orang tua kamu bertanya, "Mak,
Itu kebun kelapa berapa buahnya yang jatuh tadi? Kamu ketawa-ketawa, berarti saudara kamu tersinggung dong. Jadi kamu tersinggung saya ketawa. Ya tersinggung lah, saya bertanya pastor menjawab kamu ketawa. Jadi kamu marah saya. Bukan marah, tersinggung. Ya udah. Maksudnya? Ya udah kalau tersinggung ya tersinggung aja. Oh, Kan berarti begitu kan cara kamu. Tersinggung kan? Oh, berarti cara kamu seperti marah itu. Juga itu hak kamu kan? Saya ketawa kamu tersinggung. Oke, berarti saya nilai. Berarti saya nilai. Bentar, saya tanya sama kamu. Kamu sudah paham nggak yang dijelaskan sama pastor tadi? Pastor tadi mengatakan kan seperti itu. Itu angka 66 itu kan belum tentu. Kan saya katakan tadi itu kan ada di situ bahasa murtad, itu kamu dapat dari mana? Saya kan cuman katakan, saya cuman lihat dari Google. Kalau memang salah berarti belum tentu benar. Cuman Anda tadi ketawa, berarti Anda seakan-akan jawab Google. Tujuannya apa bertanya tentang itu? Kamu mau cari tahu atau bagaimana? Lo kan cari tahu, kan bukannya kita mau cari tahu sesungguhnya sebenarnya mana, Bang? Ayo. Oke, tadi udah jelaskan sama pastor ya bahwa Oke. dengar dulu. Jadi lambang 66 itu melambangkan antikristus gitu ya. Melambangkan angka antikristus. Itu aja dulu ya. Sudah paham nggak? Melambangkan sudah. Melambangkan antikristus. Sekarang kamu boleh kutanya nggak? Ya. Kamu udah menguasai Al-Quran atau belum? Saya kan sudah bilang tadi, Bang, saya ini bertanya dari kaum awam. Artinya sama aja. Belum tentu semua Islam menguasai dengan dia punya. Begitupun Kristen, ya kan? Saya bertanya dengan sesuai apa yang saya tahu, Bang. Paham kan? Sudah dijawab tadi kan? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini bagus. Artinya gini, Pak Bang Yos, sebentar ya. Pak, silakan. Jejak Indigo. Jadi gini, Anda tadi menggambarkan sesuatu yang tadi saya kurang bisa menjelaskan soal Pak Yoshinoja tertawa. Sorry, saya ambil perumpamaan ini ya Pak. Ya, betapa marahnya Anda, betapa jengkelnya Anda ketika misalkan Bang Yos ketawa, padahal belum tentu dia ketawa untuk mentertawai Anda, belum tentu kan. Tapi Ardiansa tadi jelas-jelas sengaja tertawa terkikik-kikik untuk menghina saya, menghujat saya, menjelek-jelekkan saya, untuk memframing bahwa saya ini orang bodoh dan sebagainya. Nah, bayangkan. Oke. Ini contoh ya, ini contoh. Kami pun jawabnya biasa aja, artinya kami terangkan bahwa ya itu terserah Anda. Tapi dia buat satu trik untuk seolah-olah diturunkan seperti itu. Nah, itu sebabnya kita bilang kalau kita mau berdiskusilah yang baik. Kalau mau bertanya, kita jawab, terimalah. Soal saudara mau terima cocok atau tidak cocok, ini jawaban kami. Jangan di-compare lalu kemudian begini Pak, mohon maaf. Gini Pak, mohon maaf. Tadi kan Pak Bapak itu bahas itu masalah tertawa gitu kan. Ini kan di antara kita berempat ini kan kalian kan bertiga, otomatis walaupun dia tertawa di antara aku kan tersinggung gitu loh kan. Ya udah. Itu maksudnya tadi. Cuma tadi kalau tadi kita bilang bahwa saya sudah terangkan tadi bahwa di dalam Alkitab itu yang Anda tanya 66 itu umumnya dalam pemahaman Kristen itu adalah tanda dari binatang yang menggunakan ini, kalau saya baca ayatnya supaya Anda baca ini ya. 13 itu ada di kitab Wahyu pasal 13 Pak. Ya, Wahyu pasal 13 ayat 17 dan 18. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Itu. Nah, dalam pemahaman Kristen bahwa inilah yang akan muncul nanti di akhir zaman, menyesatkan orang-orang dengan cara apa? Membangun kebencian anti terhadap Kristus. Ya, dan gerakan anti terhadap Kristus itulah yang kita sebut antikristus. Dan ini banyak prediksi di kalangan teolog Kristen. Binatang ini tidak bicara binatang beneran, Pak.
ini merupakan perlambang, ini personifikasi dari kekuasaan-kekuasaan. Misalkan Rusia itu gambarnya binatang beruang, Pak, gitu loh. Indonesia lambangnya Garuda, Pak, burung Garuda. Ini bicara lambang-lambang ini di dalam ini. Nah, ini kalau mau dijelaskan, Pak, ini dalam bahasan eskatologi panjang. Tapi Bapak kan cuma tanya apa artinya 66 itu. Itu adalah kode dari antikristus yang akan muncul di akhir zaman, yang akan membangun gerakan kebencian terhadap Kristus Yesus. Ya, jadi orang-orang yang benci Yesus, benci kekristenan, itu adalah orang-orang yang sudah terpengaruh oleh roh jahat yang namanya roh antikristus. Gitu loh, Pak Indigo. Ya. Oke, berarti saya ulangi lagi, Pak. Berarti apa yang saya baca di sini berarti salah, Pak ya? Berarti salah ya dalam arti dari Kristen ya, Pak ya? Salah ya? Oke, saya bacakan kembali ini, Pak ya. Karena menerima angka 666 berarti menyembah dan berkomitmen pada antikristus, maka jika umat Kristen melakukan Terputus ini apa ini? juga terjadi pada kita, yaitu pada dahi dan tangan kanan kita terdapat tanda Kristus, melambangkan bahwa pikiran kita dipenuhi dengan perkataan Kristus dan perbuatan. Oke, yang Anda mau tanya apa, Pak, di situ dari redaksi Anda baca? Yang Anda mau tanya apa? Ya itu aja. Apakah benar dalam arti angka 66 itu, Pak? Itu aja. Iya, tapi bahasannya nggak benar. Seperti yang Anda baca itu tidak benar. Pengertiannya nggak benar. Makanya saya katakan tadi, Pak. Apakah ini benar dalam arti yang saya dapat di Google atau salah gitu loh, Pak? Ya, yang benarnya adalah 66 itu kode antikristus, betul. Tapi penjelasan yang Bapak baca itu tidak betul. Karena kalau dia sudah Kristen, Pak, dia sudah lahir baru, tidak mungkin dia memberi dirinya di 66 itu, angka itu. Dan tidak, orang Kristen itu akan dijaga oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin disesatkan seperti itu. Kalau ada orang mengikut antikristus, kalaupun dia katanya Kristen, dia bukan Kristen, dia hanya Kristen yang KTP saja. Tapi orang Kristen lahir baru, orang Kristen ciptaan baru nggak mungkin bisa ikut kepada itu, Pak. Oh, berarti sama dengan seperti saya katakan tadi, belum tentu sama Muslim paham, begitupun Kristen belum tentu paham semua. Ya, boleh ya kan? Oke, nah, itu. Boleh aku kasih tanggapan sedikit tentang. Ya, boleh, Pak. Jadi yang dimasukkan dengan itu orang melakukan yang namanya penguasa nanti yang disinggung dengan binatang itu. Nanti ada itu binatang itu siapa? Saya rasa sebagian orang Kristen sudah tahu, dan itulah yang dimaksud dengan 66 ini. Mereka akan tunduk kepada dia. Jadi kalau mereka tunduk kepada binatang ini, ya, binatang ini manusia ya, yang dimaksud binatang ini adalah manusia, ya, mereka itulah yang tidak akan mendapatkan bagian kerajaan surga. Karena mereka mengikuti aturan dia ini, si binatang ini, ya. Nah, binatang ini ingat ya, yang dimaksud dengan 66 ini atau binatang ini, bilangan itu adalah manusia yang akan berkuasa. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen kalau paham tentang yang dimaksud dengan anak menem, dia akan menjaga keimanan dia. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau paham. Ya, dan dia akan melakukan kalau paham bagaimana perintah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dia akan berusaha dan menjaga baik di dalam pikiran, di dahi yang dimaksud, dan juga di lengan, di tangan, perbuatan. Itu mendalam sebenarnya, bro. Bro itu belum bisa sebenarnya kita mau jelaskan ini, karena ini mendalam. Nah, itu tidak semua manusia langsung paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Ya, mungkin saya interupsi sebentar. Saya boleh tanya Pak Jejak Indigo, Pak Indigo anti Yesus nggak Pak? Anti Kristus nggak Pak? Dalam arti anti Kristus itu berarti melawan, bertentangan ajaran Kristus ya? Ya, artinya Anda tidak mau terima dia sebagai juru selamat, tidak mau terima dia sebagai Tuhan.
Anda itu namanya anti, Pak. Antikristus. Ya. Jadi kalau Anda anti, Iya, saya paham, Pak. Saya paham. Ya, oke. Maksudnya saya tanya, apakah Anda punya perasaan benci terhadap Yesus, anti, tidak mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau masalah merasa benci, seperti saya katakan tadi, Pak, artinya gini. Saya ini sebagai kaum awam, artinya belum tentu juga dari Muslim itu menguasai apa yang ada dengan mereka, begitupun Kristen. Saya kan cuma bertanya, Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa saya antikristus, belum tentu juga saya artinya mengatakan saya antikristus. Saya kan cari kebenaran, Pak. Betul. Itu makanya saya cuma tanya. Jadi iya. Angka 66 itu adalah antikristus yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa, satu-satunya pencipta langit dan bumi dan sang juru selamat manusia. Nah, makanya nanti di Wahyu 20 ayat 10, di sini ada 3 oknum, 3 golongan, 3 kaum yang akan dicampakkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, kita baca di Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang. Nah, binatang itu angka 66 itu tadi. Karena angka 66 itu adalah bilangan manusia yang ikonnya binatang buas. Dan Nabi Palase, Nabi false ya. Udah tahu kau Nabi false apa? Ya. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi iblis itu Lucifer yang telah menyesatkan banyak manusia akan dicampakkan ke dalam neraka, serta antek-anteknya itu binatang yang tadi antikristus dan Nabi Palase itu. Nah, Nabi Palase ini pasti sangat berpengaruh sehingga dia menyesatkan banyak orang. Makanya dia nanti akan dimasukkan bersama dengan Lucifer, binatang buas itu, dan Nabi Palase ini di neraka selama-lamanya. Baru ya. Oh, tadi beserta antik-antiknya ya, Mbak Mikana ya, Iya. beserta antik-antiknya termasuk binatang ya? Karena TikTok ini sensitif. Enggak, tadi kan Bentar. Enggak. Tadi kan Anda mengatakan beserta antik-antiknya termasuk binatang gitu loh. Oh, gitu. Bukan binatang, maksudnya binatang buas. Lo tarik. Lah kan binatang kan? Iya, tapi di sini itu binatang itu kiasan, bukan berarti betul-betul binatang asli dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi tadi kan kamu bertanya tentang angka 66. Angka 66 itu adalah bilangan manusia yang ikonnya adalah binatang buas. Itu ya, ikonnya, bukan berarti ini jelas-jelas binatang asli. Nah, kemudian Nabi Palase, Nabi false ya. Nabi false ini juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Nabi false ini sangat berpengaruh ini. Sangat berpengaruh di dunia ini sehingga banyak orang mengikutinya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Oh, berarti yang disebut tadi itu beserta antik-antiknya binatang-binatang itu berarti belum jelas ya? Binatang buas itu angka 66, itu antikristus. Aduh, Mas. Iya. Kok nggak paham? Enggak, tadi kan Mbak Mikana bilang beserta pengikutnya binatang-binatang. Iya, Alkitab berarti itu bisa kan banyak menggunakan perumpamaan, kiasan, alegoris. Oh, berarti angka, dalam simbol. Alkitab, berarti dalam Alkitab itu belum tentu mengatakan itu yang binatang tadi itu belum tentu benar gitu loh. Iya Tuhan, nggak nyambung. Loh, kok tidak nyambung? Tadi kan Mbak Mikana bilang beserta dengan binatang-binatang gitu loh. Pak Jejak, Ibu Mikana sudah bahasa kiasan, Pak, bahasa perumpamaan, dan dikatakan bahwa binatang itu dia disebut binatang, bukan binatang beneran, bukan hewan gitu loh, tapi itu kekuatan politik, kekuasaan politik dari satu gerakan negara kah itu, misalkan yang simbolnya begitu, tapi itu melambangkan binatang buas, dan itu ada bilangannya 666, itulah kodenya, tandanya. Nah, ini yang disebut antikristus, Pak. Nah, antikristus ini akan menguasai dunia di bidang politik. Dia akan membangun satu pemerintahan sedunia yang akan tunduk di bawah pemerintahan dia. Lalu dia akan menguasai ekonomi sedunia yang diatur mutlak oleh dia. Dia akan membuat agama semua jadi satu, Pak.
Ya, agama jadi satu itu di bawah pemerintahan dia, di bawah kekuasaan dia. Nah, kemudian ini membangun satu kekuatan untuk mendapatkan banyak pengikut dari seluruh dunia, untuk berpihak kepada mereka, untuk melawan Yesus Kristus Tuhan itu. Itu yang disebut sebagai antek-anteknya, Pak, pengikut-pengikut antikristus itu, ya. Oke, Pak. Oke. Berarti ada hubungannya dengan politik gitu ya. Oh iya, dalam pemahaman. Berarti dalam kurung kita tidak bisa percayai. Apa yang tidak bisa dipercayai? Loh kan sebenarnya kan dalam politik tidak bisa masuk dalam ajaran agama pun. Iya, maksudnya itu kekuatan politik yang intervensi agama. Berarti dalam tanda kurung kita tidak bisa membenarkan karena ada bahasa politik. Membenarkan apa yang Anda maksudnya? Ya kan tadi kan Bapak bilang membahas di situ ada kaitannya dengan politik, bahwa kayak gini, mau inilah kayak gitu. Kan ada politik tadi di situ. Ini saya kasih contoh ya, Pak. Bapak dengar dulu baik-baik. Ini contoh konkret di negara kita. Kadangkala kekuatan politik, pemerintah memakai agama, memanfaatkan agama sebagai komoditas politik, sebagai alat politik untuk kemudian mengarahkan orang-orang beragama ini berpihak kepada dia untuk apa? Supaya dia berkuasa, Pak. Lalu dia kendalikan agama ini dan seterusnya. Itu yang dimaksud, Pak. Nanti seluruh agama di dunia ini itu dipersatukan oleh antikristus. Seluruh pemerintahan di dunia akan menjadi satu di bawah pemerintahan antikristus. Seluruh kekuatan ekonomi global ini akan dikuasai oleh antikristus. Dia akan memegang semua dan menggalang semua kekuatan orang-orang yang untuk anti kepada Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya ini bahasa perumpamaan yang dibilang Ibu Mikana tadi, Pak. Perumpamaan. Perumpamaan. Oke, perumpamaan. Itu saja barangkali ya, Pak. Sudah. Terima kasih, Bang Jejak Indigo. Saya rasa cukup dulu. Terima kasih. Oke, intinya ada politik ya. Ada politik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nggak bisa jawab kamu, nggak bisa. Saudara-saudara sekalian, pada video yang telah kita saksikan bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah Yesus mengajarkan cara menyembah Dia itu dengan cara bernyanyi-nyanyi seperti di gereja? Terus apakah yang dimaksud dengan angka 666 di keimanan Kristen? Dan kita semua sudah mendengarkan jawaban-jawaban serta penjelasan dari Pendeta Yoshua Tewu dan Bihana secara panjang lebar dan bergantian sesuai dengan iman kekristenan mereka, seperti beribadah di gereja dengan cara bernyanyi dan berjingkrak-jingkrak menurut mereka ada perintahnya di Alkitab, sayangnya tidak disebutkan dengan pasti di ayat mana itu, sedangkan angka 666 itu bermakna sangat mendalam berdasarkan penjelasan dari pendeta maupun Bihana. Semoga penjelasan-penjelasan tersebut dapat menjadi bahan pengetahuan dan edukasi untuk kita semua. Silakan para penonton memberikan penilaian dengan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Wahyu pukul 20:10 dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.